Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bizzakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama cerdik pandai yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang senantiasa kita aminkan di setiap malam Ramadan adalah walin na'ma'i syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bersyukur dalam arti menggunakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur bukan merupakan sesuatu yang mudah. Dikisahkan bahwa dulu pada zaman sahabat, ada sahabat yang datang kepada baginda Nabi. Beliau bernama Tha'labah bin Hatib. Datang ke Rasulullah seraya mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani mala. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rizki kepadaku. Lalu kemudian baginda Nabi kembali bertanya kepada si Tha'labah bin Hatib. Pertanyaan Nabi, ama tardo an takuna misli. Tha'labah, tidakkah kau rela jika kau sepertiku hidupnya? Kita tahu bahwa Rasulullah terkadang secara ekonomi beliau di atas, terkadang beliau di bawah. Saat beliau menikah dengan istrinya Khadijah, begitu banyak mahar yang beliau berikan. Tapi ada saat di mana beliau juga kelaparan. Kemudian Rasul melanjutkan saran untuk Tha'labah. Saran Nabi, qalilun tuaddi sukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit yang kau syukuri itu jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak nanti kau tidak mampu untuk mensyukurinya. Lalu kemudian Tha'labah pulang, namun hatinya penuh dengan keresahan, kegelisahan, belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Keesokan harinya lagi-lagi Tha'labah datang ke Rasulullah dengan mengungkapkan kalimat yang sama, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jawaban yang sama. Untuk yang kedua kalinya Tha'labah pulang dan juga masih ada keresahan dan kegelisahan di dalam hatinya. Lalu keesokan harinya datang lagi ke Rasulullah dengan permohonan yang sama, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani mala. Rasul, doain aku biar aku menjadi orang kaya. Nanti andaikan aku jadi orang kaya, maka saya akan melakukan A, B, C dan seterusnya. Ini masuk kategori apa yang difirmankan oleh Allah, wa minhum man ahadallah. Sebagian dari mereka ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadlih, jika Allah menganugerahkan kepada kami anugerahnya, ya, lanasaddaqanna, saya aku akan mengeluarkan zakat, walanakunanna minas salihin, dan aku akan tergolong orang-orang yang soleh. Sebelum kaya banyak planning kebaikan yang akan dilakukan. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan si Tha'labah.
bin Hatib. Kemudian dia berangkat ke pasar membawa hasil yang cukup menggembirakan, dan kemudian dilanjutkan dia mampu untuk membeli sepasang kambing dan kemudian dikembalakan dalam waktu yang tidak begitu lama. Dalam riwayat dikatakan hatta mala al-wadil Madinah, lembah Madinah itu seolah-olah dipenuhi oleh kambingnya si Sa'labah. Kemudian turun ayat yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat yang harus mereka tunaikan, yang dengannya ia bisa membersihkan hati mereka dari kecintaan terhadap dunia secara berlebihan. Rasul kemudian menginstruksikan dua sahabatnya yang jadikan sebagai amil untuk menunaikan zakat, agar Sa'labah menunaikan zakatnya. Namun respon Sa'labah, kata beliau, malah mahadhi illal jizyah, ini pajak ini katanya. Intinya dia tidak berkenan untuk menunaikan kewajibannya, dan bahkan seiring dengan kesuksesannya dari sisi duniawi ataupun ekonomi, semakin hari semakin surut semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Dimulai dari absennya dari jamaah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan bahkan sholat Jumat beliau sudah tidak lagi menghadiri di Masjid Nabawi. Allah. Lalu kemudian kedua utusan Rasulullah pulang, dilihat oleh Rasulullah tanpa membawa apa-apa, pulang dengan tangan hampa. Lalu kemudian Rasul mengatakan, waihaka ya Sa'labah, sungguh celaka wahai kau Sa'labah. Ya, turun ayat yang melarang Rasulullah menerima zakat si Sa'labah tadi. Ayat itu kemudian disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya, dan ada di antara para sahabat adalah kerabat di Sa'labah tadi. Kemudian Sa'labah mendengarkan ayat tersebut, lalu kemudian dia menangis ke Rasulullah dengan membawa kambing-kambing yang akan dijadikan sebagai zakat. Namun nasi sudah telanjur menjadi bubur, tidak berkenan mengindahkan apa yang menjadi saran Rasulullah, qalilun tu'addi sukra khairun min katsirin la tutiku. Sedikit yang kau syukuri itu jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak yang nanti kau tidak mampu untuk mensyukurinya. Waktu silih berganti, wafat Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah. Lagi ia datang kepada Abu Bakar untuk menunaikan zakatnya. Jawaban Abu Bakar, orang yang lebih baik dariku tidak berkenan untuk menerima zakatmu, lantas bagaimana mungkin aku bisa untuk menerimanya? Bertahun-tahun berlalu, wafatlah Abu Bakar As-Siddiq, diganti kalau Sayyidina Umar bin Khattab. Sa'labah datang dengan membawa kambingnya dijadikan sebagai zakatnya. Jawaban Umar hampir sama, dua orang yang lebih baik dariku tidak berkenan untuk menerima zakatmu, mana mungkin aku berkenan dan bisa untuk menerima zakatmu. Wafatlah Umar bin Khattab, tergantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman itulah Sa'labah wafat, dan sampai pada saat itu dia juga belum menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, akibat tidak berkenan, tidak mengindahkan saran dari Rasulullah. Bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan untuk kita semua atau untuk siapapun itu adalah merupakan kunci kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, di antaranya adalah zakat, sehingga keimanan kita semakin meningkat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.